Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Hari ini kita kembali beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi saya percaya melalui ibadah pada pagi hari ini, biarlah kita semua mendengarkan dan menerima tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagi orang percaya, saat atau situasi apapun tidak akan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya, karena kita tahu apapun yang terjadi di luar kehidupan kita, itu semua atas izin Tuhan. Itu semua atas kendali Tuhan. Oleh sebab itu bagi setiap kita orang-orang percaya sangat mengerti bahwa kita ini tidak bisa dipengaruhi oleh kehidupan di luar kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itulah yang menentukan langkah hidup kita. Pagi hari ini kita mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12 ya. Kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Ini merupakan nasihat daripada Paulus buat orang-orang di Kolose yang juga berlaku buat setiap kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan sama-sama membaca di dalam Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Ya, saya berhenti dulu. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan. Ya, saya sudah menjelaskan beberapa kali dan saya terus tekankan. Kita ini bukan orang-orang biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang khusus. Makanya firman Tuhan mengatakan kalau kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Satu label atau satu cap yang diberikan kepada setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita ini adalah orang-orang pilihan. Oh, haleluya. Dan dikatakan juga di sini ternyata Allah setelah memilih kita, Dia ini menguduskan kita. Ya, kalau kita lihat dikuduskan dan dikasihinya. Ternyata kita ini orang-orang pilihan yang sudah dikuduskan dan dikasih oleh Tuhan. Ada dua hal yang Tuhan kerjakan ternyata di dalam hidup kita. Ketika Dia memilih kita, ketika Dia memanggil kita, ternyata tujuannya untuk dikuduskan dan dikasihi oleh Dia. Oh, ini perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara. Setiap orang yang sudah dikuduskan, ketika kita dulu hidup di dalam dosa, ketika kita dulu hidup tidak mengerti kebenaran, Tuhan panggil kita, dijadikan umat pilihan. Dan setelah itu ternyata bukan cuma sekedar dipanggil, tetapi ternyata dikuduskan. Setelah dikuduskan, Tuhan katakan dikasihinya. Wow, jadi saudara dan saya adalah umat-umat pilihan yang sudah dikuduskan dan dikasih oleh Tuhan. Ini merupakan ketetapan firman yang pagi hari ini kita harus tanggung, saudara. Kita ini sungguh-sungguh bukan orang biasa. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bukan orang biasa. Kita ini orang-orang pilihan. Hidup kita ini sudah diambil oleh Tuhan dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Yang artinya hal-hal yang penuh dengan kenajisan sudah diambil oleh Tuhan, sudah dikuduskan oleh Tuhan dan dijadikan umat pilihan, dikasihinya. Oleh sebab itu mari setiap kita, saudara, hendaklah ya meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kita. Ya, berikutnya dikatakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.
Ini merupakan sifat-sifat yang ditunjukkan Tuhan kepada kita sebetulnya saudara. Dan Tuhan ingin sifat ini juga dilakukan oleh umat-umat pilihannya. Siapa itu saudara dan saya? Umat-umat pilihan ini layak sesungguhnya Tuhan inginkan menjadi umat-umat yang benar-benar punya belas kasihan, punya kemurahan, punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan, dan punya kesabaran. Ini yang harus kita lakukan. Sifat daripada Tuhan yang ingin Tuhan juga terapkan di dalam hidup umat-umat pilihannya. Itu harus kita lakukan. Saya katakan seperti ini saudara, sebab akhir-akhir ini keadaan di luar kehidupan kita, ya, kita melihat begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat-sangat tidak kita bisa prediksi kok bisa terjadi, ya, seolah-olah memporak-porandakan setiap sendi, baik di ekonomi, ya, baik di dalam keluarga. Semuanya itu sepertinya nih sekarang ini sedang berusaha digoncangkan. Makanya saya katakan janganlah kita sebagai umat pilihan terpengaruh untuk itu. Ya, kita harus fokus kepada apa yang memang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ya, kita lihat di dalam Filipi 4 ayat ke-8 saudara. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah ini Rasul Paulus juga mengingatkan buat setiap kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, ya, saudara lihat, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi maksudnya firman ini mengatakan kepada kita, ya, supaya kita ini sungguh-sungguh ini tidak fokus, tidak memikirkan hal-hal yang di luar sana, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang di luar ketentuan di dalam firman yang barusan kita baca. Yang intinya, gak penting, gak usah dipikir gitu loh saudara. Hal-hal yang membuat kita ini jatuh, hal-hal yang membuat kita ini down, hal-hal yang membuat kita ini tidak semangat, wis gak usah dipikir. Kita pikirkan aja yang baik-baik, ya. Kita pikirkan semua yang baik, semua yang benar. Kita pikirkan itu. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang memang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Berpikir secara pikiran kerajaan Allah. Tidak fokus dengan corona, tidak fokus dengan pekerjaan, ya. Dalam arti kata kita memikirkan hal-hal yang lebih lagi, pikirkan hal-hal yang lebih benar, pikirkan hal-hal yang mulia, memikirkan hal-hal yang adil. Jadi kejadian di luar sana yang terjadi, ya, bukan berarti saya katakan kita tidak boleh memikirkan tentang dunia, tetapi jangan jadikan dunia ini sebagai fokus pikiran kita. Sebab kalau kita melihat seperti itu saudara, kita akan menjadi orang-orang yang akan kalah. Saya seringkali ingatkan itu, ya, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan pekerjaan kita. Tidak, maksudnya pekerjaan itu kalau memang Tuhan kehendaki saat ini harus mengalami goncangan, ya sudah, biarkan terjadi seperti itu. Kita berusaha, tetapi tidak perlu sampai kita terlalu memikirkan, terlalu dalam, bahkan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya menjadi tidak semangat lagi. Tuhan inginkan kita punya pemikirannya seperti ini saudara. Jadi mari ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, cepat-cepat kita ingat, kita melihat, ya, kita memikirkan semuanya yang daripada Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan buat setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita saat ini adalah orang-orang yang memang Tuhan tetapkan untuk dipanggil dan dipilih. Oleh sebab itu
firman Tuhan juga mengatakan kepada setiap kita bahwa kalau kita benar-benar cuma memikirkan hal-hal yang benar, yang suci, yang mulia, yaitu semuanya yang daripada Tuhan, kita sangat percaya langkah hidup kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita berusaha, kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tetapi kita tidak akan terlalu fokus sampai kita meninggalkan yang seharusnya kita pikirkan, yaitu tentang segala sesuatu, ya, tentang kebaikan, ya, tentang sesuatu yang diberikan kepada setiap kita oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak fokus lagi dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Umat pilihan Tuhan pasti Tuhan akan atur dengan baik, karena ini ketetapan daripada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23. Dan ini saudara, ini menjadi kekuatan buat setiap kita supaya kita bisa mengerti. Ya, firman Tuhan mengatakan Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang, nah saudara perhatikan ini, hidupnya berkenan kepadanya. Ini adalah merupakan janji Tuhan diberikan kepada Daud. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sama, ya, keturunan daripada Daud yang juga menerima perkenanan Tuhan. Orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, dikatakan bahwa langkah hidup kita ini ditetapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan layak mengatakan, wis jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar pemikiran yang kita sudah tidak mampu untuk memikirkan. Jangan sampai pemikiran kita fokus dengan hal-hal yang memang sebetulnya kita sudah tidak mampu lagi. Fokuslah memikirkan hal-hal yang baik, tentang kebaikan Tuhan, tentang sesuatu yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Langkah Tuhan tetap akan mengatur langkah kita. Ya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan tetap akan dikerjakan buat setiap kita. Bahkan di dalam ayat ke-24 dikatakan saudara, ya, dalam Mazmur 37, apabila kita jatuh, ya, ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, haleluya, haleluya. Ini menjadi kekuatan buat setiap kita saudara. Setiap kita boleh saat ini mengalami persoalan masalah, boleh saat ini kita terjadi ya goncangan, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh fokus di dalam itu. Kita tidak boleh memikirkan goncangan itu terus. Kita tidak boleh konsentrasi cuma dengan goncangan itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ingat, kamu itu umat pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan, tidak perlu kamu khawatir. Sebab apa? Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup yang berkenan kepadanya. Ini merupakan ketetapan firman Tuhan. Bahkan dikatakan, loh Pak, aku mengalami hal ini Pak. Ya, ekonomiku sekarang lagi terseok-seok. Tuhan juga mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saat ini kejadian apapun yang terjadi atas kita, yang kita anggap saat ini, aku sudah mencapai titik yang paling rendah oleh Tuhan. Tuhan katakan, firman ini mengatakan, tidak, kamu tidak sampai tergeletak. Kamu tidak akan tergeletak. Sebab apa? Sebab tanganku yang memegang tanganmu. Tanganku yang memegang tanganmu. Engkau tidak akan tergeletak. Sebab ini adalah merupakan janji Tuhan. Saya percaya, saudara kalau renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saat ini mungkin saudara akan memikirkan, aduh, karena kita masih dalam kita mungkin sedang ada di bawah. Tetapi kalau kita ingat betul, walaupun kita ada di bawah, kita tidak sampai tergeletak. Sebab kita sangat mengerti bahwa tangan Tuhan juga sedang menopang tangan kita.
Ini merupakan ketetapan yang harus kita sama-sama imani, saudara. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan harus tetap punya kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kita tahu kita tidak sama lagi. Kita sudah dipanggil, sudah dikuduskan. Firman Tuhan tadi mengatakan, bahkan kita ini dikasihi oleh Tuhan. Kalau sudah punya seperti itu, saudara, saya percaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita mengambil apa yang Tuhan sudah janjikan dengan sungguh-sungguh dan kita meteraikan di dalam hati kita, maka apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan diberikannya buat setiap saudara-saudara yang percaya dan tetap hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan, dan saya percaya ketika saudara mendengarkan firman ini, ya, saudara akan merenung, ya, saudara akan renungkan, dan saya percaya ada rema yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, walaupun apapun yang sedang terjadi saat ini, itu tidak akan mampu menggoncangkan kita sampai terlalu goncang. Karena saya yakin ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan katakan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab apa, saudara? Sebab tangan Tuhan memegang tangan kita. Ini menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita imani firman ini, dan saya percaya ketika saudara mendengar, ya, dan saudara percaya bahwa memang aku adalah umat pilihan, aku adalah umat pilihan yang meresponi panggilan Tuhan, maka saya yakin sekeras apapun sekarang yang sedang terjadi, ya, goncangan apapun yang terjadi, saudara tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Sebab Dia mengasihi saudara dan memegang tangan saudara dengan tangannya sendiri. Dan saya percaya ketika Tuhan bertindak, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menang di dalam segala perkara. Ya, saya tak perpanjang firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita, dan kita akan datang kepada Tuhan.